goreng, gula, sabun colek, tepung terigu, sirup, garam, sampo. Banyak banget belanjanya. Bawanya gimana? Pasti berat banget tuh. Tenang aja Roy, nanti Nina bantuin bawanya ya. Heh, nggak usah. Selama ada Ling-Ling di sini, Roy itu nggak butuhin kamu, Nina. Apaan? Justru Roy yang butuhin aku. Kamu tuh nggak dibutuhin lagi. Aku yang dibutuhin. Udah. Kalian gak perlu ribut. Lagian, Roy juga gak butuh bantuan kalian kok. Yang ada nanti pada heboh, lihat belanjanya, terbang sendiri. Roy, harus ikutin tante itu. Itu Roy mau kemana? Ling juga nggak tahu. Gara-gara kamu sih, Nina. Apaan sih? Wah, jelek kartu gua. Lu gimana sih? Gak ngaruh ah, bohong aja lo. Belum waktunya. Ntar giliran menang, terus-terusan lagi. Ngaco aja. Berapa kali sih Mas aku harus ngasih tahu kamu kalau main judi itu nggak akan bikin kamu kaya? Sayang, ini kita nggak main judi kok. Ini main kartu biasa tuh, ya kan? Kita main kartu biasa. Ayo, kok coba. Ini yang kamu sebut main kartu biasa. Ayo, ikut sama aku. Apaan sih Mas? Ayo, Lepasin! Ayo, ikut dulu. Apa sih? Ikut. Aduh, sakit Mas. Mas, sampai kapan sih Mas kamu mau main judi terus kayak gini? Ingat Mas, main judi itu nggak berkah dan nggak akan bikin kamu kaya. Kamu tuh sok tahu banget ya. Kamu daripada berisik, mendingan pergi ke sana. Pulang, gak usah gangguin aku. Aku nggak akan gangguin kamu kalau hobi kamu positif, Mas. Kalau hobi kamu main judi kayak gini, siapa coba yang nggak akan gangguin kamu? Berisik ya. Om, jangan Om. Om, masalah itu bisa selesaikan tanpa kekerasan Om. Lagian pukul perempuan itu gak baik Om. Lagi satu bocah ingusan tahu nongol dari mana. Kamu tuh gak usah ngurusin keluarga saya, ngerti aja enggak? Mas, anak itu mungkin masih kecil, tapi sikapnya lebih dewasa dari kamu. Tutup mulut kamu ya. Gak usah banyak ngomong. Pergi kamu dari sini mendingan. Rod, gue cabut dulu ya. Mau kemana? Kan belum beres mainnya. Lain kali aja deh mainnya, lu selesain aja dulu masalah lu. Ya. Ya, sorry ya. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Tante gak apa-apa kan? Adek, makasih ya udah nolongin Tante, Dek. Iya Tan, sama-sama. Suami Tante itu memang nggak pernah berubah. Selalu aja main judi padahal Tante udah ingetin berkali-kali. Tante yang sabar ya. Tante doain aja suami Tante biar bisa cepet sadar. Tante jangan terlalu stres ya. Kasian bayi yang di perut Tante. Adik bayi. Roy yakin kok Tante kalau ada bayi di perut Tante. Tante nggak lagi hamil kok. Tante, Roy pamit dulu ya. Iya. Masa iya sih aku hamil? Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Kamu tuh bikin malu depan teman-teman aku, tahu nggak? Mas, harusnya itu aku yang malu. Kamu udah nggak pernah ngasih aku nafkah, malah main judi terus di luar. Kamu kalau mau usaha, mau cari duit, mana modalnya? Udah nggak punya uang lagi, Mas. Ya udah, kunci mobil sini. BPKB, surat-suratnya semua. Biar aku jual aja mobilnya. Mas, mobil itu peninggalan Bapak. Aku nggak rela kalau kamu mau ngejual mobil itu. Iya, terus apa? Kita udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Mas, itu semua karena kamu selalu main judi. Kalau kamu di sini aku jual. Sini. Jangan, sini Mas. kasihin. Mas, Kasihin. Jangan, Mas, jangan. Ada apaan? Rode, ada apaan sih ini? Dia ini kan istri kamu. Kenapa kamu kasar begitu? Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, penting banget kek. Ini pasti petanda.
ada sesuatu yang dengar orang yang Roy kenal. Berdoa, Roy. Berdoa. Kek, maafin Roy ya kek. Makanan kakek jadi berantakan gini deh. Iya. Ramenin baru aja ya kek. Iya. Padahal saya sering menasehatin Roy supaya nggak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi tetap khawatirnya berlebihan sama dia. Apalagi sikap Rudy yang kasar itu makin bikin Roy nggak bisa tinggal diam. Tadi Roy itu ketemu sama orang namanya Tante Dian. Dia sering dikasarin sama suaminya. Untung Roy nolongin. Hebat anak papa. Tapi Roy, papa kan udah berkali-kali bilang sama kamu, kita nggak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang. Tapi Pak, urusan rumah tangga Tante Dian ini ada hubungannya Pak sama hal gaib. Kamu tahu dari mana, Roy? Tahu lah Mah. Kalau enggak Roy gak mungkin pusing kayak gini Mah. Akhirnya ketemu juga makam keramat. Gila, pengen kaya kok gini-gini amat ya. Gue cobain deh. Suketi, datanglah Suketi, penuhi panggilanku, datanglah dan kabulkan permohonanku. Gue gak boleh takut. Mbah, itu barusan pertanda Mbah datang, bukan? Permintaanmu akan dikabulkan. Mbah Suketi, tolong saya Mbah. Saya pengen kaya raya, saya pengen menang judi terus. Tolong bantu saya, kabulkan permohonan saya. Akan kuberikan jimat keberuntungan. Bawalah batu itu kemanapun kamu pergi. Itu bukan batu biasa, Rudy. Dan ingat, bawalah batu itu kemanapun kamu pergi. Baik Mbah, saya akan bawa terus batu ini Mbah. Saat berjudi, ucapkan Suketi sing rasa, siji sing mati, siji sing urip, sing sugih sing mati. Suketi sing rasa, siji sing mati, siji sing urip, sing sugih sing mati. Pergi! Tolong Mama, Papa! Roy, kamu kenapa sayang? Mimpi buruk lagi? Roy, kamu kenapa sih ketakutannya sampai kayak gitu? Diganggu makhluk gaib? Iya, makanya Roy ini habis ngeliat makhluk yang lebih mengerikan dari biasanya. Mama, Roy takut. Papa sama Mama hari ini temenin Roy tidur ya. Ya sayang, kita temenin. Ya, ada papa juga di sini. Kamu jangan takut ya. Geser dong. Saya nggak pernah lihat Roy setakut itu. Baru pertama kali melihat Roy sangat ketakutan dan minta ditemenin tidur. Entah apa yang bikin Roy sangat ketakutan sampai kayak gini. Roy, kok tadi gak dibangunin sih? Mama nggak tega bangunin kamu. Kamu tuh loh semalaman tidurnya ngigo terus, ketakutan terus. Iya, kamu kenapa sih benernya Roy? Gak biasanya kamu ketakutan sampai kayak gitu. Malam Roy ngerasa kayak ada makhluk gaib yang membawa Roy pergi. Bikin lagi di kartu nih. Suketi sing rasa, siji sing mati, siji sing urip, sing sugih sing mati. Iya, menang dong gua. Sore nih, tiup tuh. Sebenarnya gua kalah lagi. Tumben lu menang terus, Rud. Oh iya dong, Roda kan gak selalu selamanya di bawah. Sekali-sekali orang ada naiknya juga. Masa gue mau seumur hidup kalah mulu, ya kan? Gua ikut lah. Kalah. Bagus kartunya ya? Iyalah. Ah, kelamaan lo tuh.
Pipi lagi. Gue kalah lagi. Alhamdulillah. Aku seneng banget, alhamdulillah. Ternyata yang dibilang sama Roy bener. Ada bayi di dalam perutku. Ada apa dia? Kamu kok kelihatannya seneng banget hari ini? Kenapa, Nak? Ibu, dia memang lagi seneng banget, Bu. Ibu mau tahu kenapa? Iyalah, anaknya seneng. Ibu juga seneng. Kenapa, sayang? Bentar lagi ibu bakalan punya cucu. Apa? Berarti kamu hamil? Iya. Nih, lihat tuh, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doa ibu selama ini dikabulkan, sayang. Roy, kalau Koko udah gede nanti, aku mau jadi striker. Kira-kira cocok gak sih, Roy? Cocok-cocok aja sih kok. Asalkan Koko izin latihan. Roy, ada apaan sih? Om Rudi, ada yang ngikutin. Om Rudi! Si anak ingusan. Kenapa lagi sih? Om, apa yang Om lakuin itu berbahaya, Om. Lebih baik Om berhenti aja sebelum semuanya terlambat. Lu tuh ngomong apa sih? Ngibul aja. Pulang di sana mendingan. Om itu ada yang ngikutin Om. Makanya Om menang terus. Nanti akhir-akhirnya Om makan anak batunya. Diam. Gue pukul ya. Om. Jangan pukulan saya, Om. Bang, jangan kasar-kasar dong sama anak kecil. Iya benar, Bang. Tuh, uang. Buat belanja. Pakai aja. Mas, uang ini hasil kamu menang main judi kan, Mas? Aku nggak mau, Mas. Berapa kali aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak mau dikasih nafkah uang haram. Aduh, terserah kamu deh. Udah, kalau nggak mau, aku nikmati sendiri aja uang. Mas, Apaan? aku hamil. Serius? Kamu hamil? Ya ampun, akhirnya setelah 6 tahun. Iya. Tapi aku nggak sudi ya, Mas. Kalau kamu ngasih nafkah pakai uang haram. Apalagi kalau kamu ngasih nafkah anak kita dengan uang haram hasil judi. Kamu tuh bener-bener ya, ngancurin mood aku tau nggak? Orang lagi senang-senangnya. Udah, mau keluar aja. Sabar ya, Nak ya. Orang yang lagi hamil itu nggak boleh sampai stres ya. Sabar. Bisa gitu sih kok ah. Mata batin Roy ah. Kamu udah aku bilangin. Susah banget sih. Ini anak-anak papa kok pada berantem tumben? Tahu. Tadi katanya pergi main berdua, pulang-pulang kok berantem. Tadi Roy ikut campur urusan orang lagi mah. Pakai so nasihatin orang segala lagi. Ujung-ujungnya dia ambil ditonjok tuh sama Om Rudi. Tuh kan? Roy, papa sama mama tahu kamu itu anak istimewa. Kamu punya kelebihan di mata batin kamu. Tapi kamu harus lihat situasi dong. Kamu harus tahu kapan kamu bisa menggunakan itu. Papa bener. Mama tuh paling gak suka kalau kamu ikut campur urusan rumah tangga orang lain, Roy. Roy. Mau kemana kamu? Papa sama mama minta maaf ya udah marahin kamu. Tapi ini kan juga demi kebaikan kita bersama. Ya, tapi Tante Jen bahaya. Saya nggak bisa melarang Roy untuk terlibat dalam urusan rumah tangga orang. Padahal saya tahu itu bisa bikin Roy dalam bahaya. Tapi gimana lagi ya, Roy itu kalau mau menolong orang tidak bisa dicegah. Siapa ya?
Perasaan aku kayak ngelihat ada nenek-nenek lewat tadi ke sini. Astagfirullahaladzim. Suaranya kayak dari kamar ya. Kok pintu lemari bisa kebuka sendiri? Bajunya sampai pada berantakan gini. Paling juga cuma angin kali ya. Hah? Kok buka lagi sih? Roy, udahlah, yuk kita pulang. Iya. Nggak bisa, Pak. Ma, Tante Dian dalam bahaya. Kalau sampai Tante Dian kenapa-napa, Roy pasti ngerasa bersalah banget, Pak. Ma. Tante Dian! Tante! Tante Dian! Adek, ada perlu apa ya? Nek, Tante Diannya ada kan? Ada. Tapi ada urusan apa ya sama Dian? Maaf Bu, izinin dulu kami ketemu dengan Dian, baru nanti akan dijelaskan. Boleh ya? Oh iya. Ayo, mari silakan masuk. Ya, makasih, Nek. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dian! 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 Ya Allah, Dian! Dian! Kenapa kamu nak? Pokoknya lo semua hari ini gua traktir. Mau minum apa pesan aja pokoknya. Nih, bagi-bagi dulu nih buat kamu nih. Ini buat kamu ya. Oh. Kayak kabur kayak gini. Kenapa sih? Tahu tuh. Loh, setan. Setan. Setan dari mana sih? Aku takut banget, Bu. Aku takut dia balik lagi, Bu. Udah, kamu yang tenang aja ya. Udah kok di sini aman, nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Dian? Iya, kalau boleh tahu yang bikin Dian jadi kayak gini kenapa sih? Tadi saya lihat ada hantu perempuan. Saya yakin dia bukan manusia. Saya takut banget ngeliatnya karena rasanya dia kayak pengen menyentuh saya. Ini teror awal gara-gara perjanjiannya Om Rudi. Roy, memangnya apa yang sudah dilakukan sama Om Rudi? Coba tolong kamu ceritain sama Tante, Roy. Mah, Pak, Roy bukannya mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi Roy boleh kan ceritain ke Tante Dian? Tante harus banyak berdoa agar malapetaka gak datang, Tante. Tante, sekarang Tante udah jarang beribadah ya? Tante kayaknya udah beda sama yang dulu. Memang dulu Tante Dian tuh taat banget sama agama. Tante rajin baca Al-Quran. Tapi semenjak Tante bersama Om Rudi, keimanan Tante menurun. Tante masih sempet kok buat memperbaiki diri. Tante dulu berjilbab. Terus Tante lepas jilbab Tante karena Tante ingin tampil lebih cantik untuk Om Rudi. Supaya Om Rudi lebih mencintai dan menyayangi Tante dan keluarga Tante lebih harmonis, Roy. Tapi bukannya harmonis. Rumah tangga Tante malah kacau balau. Keluarga yang harmonis itu berasal dari iman, Tante. Tante
harus memberikan diri kepada Tuhan, pasrah pada Tuhan, dan juga taat beribadah Tante. Maka Tuhan akan mengalihkan suami Tante seperti yang dulu. Iya Roy, kamu bener. Kamu bener Roy. Insya Allah Tante akan kembali ke agama. Tante akan taat lagi dan mendekatkan diri Tante sama Allah. Dan Tante juga nggak akan menerima sepeser pun uang haram yang Mas Rudi hasil judinya dia. Apalagi sekarang Tante sedang hamil. Jadi Dian itu hamil. Selamat ya. Iya, makasih ya Mbak, Mas. Saya dan papanya Roy gak pernah membiarkan Roy terlalu bebas. Kami selalu mengarahkan dia. Tapi emang dasar sifat Roy itu yang tidak bisa dikekang. Kalau sudah kasihan sama orang, suka bikin kami kewalahan. Roy selalu bilang sangat menderita kalau tidak bisa menolong orang. Usia kehamilanku sekarang udah masuk 7 bulan. Berarti sekitar 2 bulan lagi ibu bisa ketemu kamu, Nak. Bisa ngegendong kamu, bisa ngebelai-belai kamu. Seneng banget ibu, Nak. Udah gak sabar. Kamu jangan nakal ya di dalam sini, ya. Astagfirullahaladzim. Kok mantunya tiba-tiba mati? Mana ibu lagi pergi lagi. Aku harus nyari lilin nih. Sakit, pusing. Roy, kamu kenapa Roy? Sakit? Ma! Ma, Roy sakit, Ma! Ma! Mama! Roy! 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 Roy, kamu tenang sayang. Roy, tenang. Roy, tenang. Tante dia. Roy harus ke sana. Roy, kok kamu jaga kakek? Mama kejar Roy. Iya, Roy. Halo, Mas Rudi, Mas, cepetan pulang Mas, cepetan pulang ke rumah sekarang aku takut Mas. Tadi aku lihat ada hantu nenek-nenek di dapur Mas, beneran mukanya deket banget tadi, ya ampun Mas. Gak lah pokoknya sekarang cepet pulang, aku takut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Mas Rudi gak pulang-pulang juga sih? Alhamdulillah. Ya Allah.
Maaf ya, jadi nyusahin adik sama Bulani. Saya habis nginep di rumah saudara dan gak nyangka kalau Dian lahiran. Lagian itu kan baru 7 bulan, Bu. Gak nyusahin kok, Bu. Nggak masalah itu. Yang penting bayinya nggak kenapa-napa, Bu. Oh, ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dian di mana? Anakku mana? Anakku udah lahir ya? Heh, kemana aja kamu baru muncul? Ibu gak usah kebanyakan nanya. Ibu sendiri bisa dari mana emangnya? Dian di mana? Saya mau ketemu sama Dian. Om gak boleh masuk. Soalnya Om masih membawa orang negatif itu. Ini bocah bener-bener ya nggak beres-beres soal taunya. Udah gak usah banyak ngomong kamu. Om jangan Om. Roy, kamu nggak boleh larang Om Rudi lah. Dia kan mau nengok anak dan istrinya. Dian? Ngapain kamu kesini? Aku nggak sudi kamu deket-deket sama anakku. Kamu tuh ngomong apa sih? Kan aku bapaknya. Kamu ini kenapa? Ini rumah sakit, jangan ribut-ribut. Tanya tuh sama anak ibu, ada-ada aja. Saya masa nggak boleh ketemu sama anak saya sendiri? Dian itu kan baru saja ngelahirin. Mestinya kamu yang ngertiin dia dong. Cucu ibu mana Dian? Masih dibawa sama suster, Bu. Perasaan Roy kok gak enak ya? Jadi bayi ibu harus dirawat dulu di rumah sakit ini? Nggak apa-apa, Dok. Yang penting anak saya selamat. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Dian, Bu Ita, saya sama Roy juga pamitan ya. Mah, Roy gak mau pulang mah. Roy mau jagain Tante Dian aja. Roy, besok kamu sekolah. Iya, Roy. Besok kan kamu bisa jenguk lagi ke sini. Ya udah, Tante sama Nenek jangan lupa berdoa ya, biar bayinya baik-baik aja, ya. Roy pamit dulu ya. Makasih ya, Roy. Mari. Ya Tuhan, Roy, berhenti! Siapa kalian? Roy, kamu kemana lagi sih? Udah jam berapa ini? Bahaya, Mah. Udah nggak akan terjadi apa-apa. Ayo pulang. Udah. Mirip kamu ya? Masa sih, Bu? Ada cantik. Aku mau namain anak aku Nadira. Ah, bagus. Sayang. Bayinya mau dipindahkan. Iya, Sus. Iya, Sus. Pelan ya, Sus. Ya. Ya. Anak kita di mana? Udah dibawa sama suster. Ya. Bayinya mau saya pindahkan. Sus, tapi tadi bayi saya udah dibawa sama suster yang lain. Nggak mungkin, saya yang jaga hari ini, Bu. Ya Allah, tapi bener tadi udah dibawa, Sus. Ya bukan, Bu. Siapa? Siapa yang bawa anak aku? Siapa? Anakku Nadira. Ya Allah, Nadira. Sus, siapa yang bawa anak saya? Ya Allah, Nadira. Nadira, gimana? Ya Allah, Nadira. Bu, kita nyarinya misah aja ya. Bu cari ke sana. Iya. Anakku kemana sih?
Sekarang makhluk itu minta imbalannya berupa tumbal, Pak. Tumbal? Tumbal apa? Makhluk itu mau ambil anaknya Tante Dian dan juga Om Rudi. Jadi anaknya Tante Dian diambil makhluk gaib? Belum, Mah. Makhluk itu bisa ambil anaknya Tante Dian setelah 7 hari dilahirkan. Nadira. Bu, Nadira bangun ya, Bu. Maaf ya, Bu. Dian kepulesan, Bu. Jadi harus ibu yang ngurusin Nadira. Sini, Bu. Gantian sama Dian biar Dian yang gendong Nadira lagi, Bu. Ibu. Ibu. Kenapa kamu, Dian? Tadi ada yang gendong Nadira, Bu. Tapi itu kayak ibu. Dian kira itu ibu yang gendong Nadira, Bu. Tapi ternyata pas nengok Nadira jadi tengkorak, Bu. Dia takut. Sayang, anak kita baik-baik aja kok. Ada di sini. Ini anak kamu. Kamu tenang ya. Mas Rudi. Aku nggak mau lama-lama di rumah sakit ini, Mas. Tolong bawa aku pulang, Mas. Aku takut rumah sakit ini angker, Mas. Banyak kejadian aneh. Tolong cepetan bawa aku pulang, Mas. Beres juga administrasinya. Om Rudi! Om harus sadar, Om. Anak Om bisa jadi korbannya. Ngomong apa kamu? Om tahu persis kan apa yang Roy maksud. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sampai bawa-bawa anak saya yang baru lahir. Kamu tuh kalau mau ceramahin orang, cari orang lain sana. Gak usah gerecokin saya. Tolong jangan bersikap kasar sama anak saya. Roy hanya mau membantu Dian. Iya, dan yang harus kamu tahu, saya dan istri saya nggak butuh bantuan. Apalagi bantuan dari anak ingusan kayak gini. Terima kasih. Udah Roy, kita pulang aja ya. Kok kamu bengong aja sih? Nina, Roy itu nggak bengong. Roy itu lagi mikirin masalah Tante Dian. Iya, Ling, Nina. Roy kepikiran sama Tante Dian sama anaknya. Tuh kan, benar kata Ling. Roy, kamu lihat apa? Ya, Roy. Hantu Suketi itu. Dia yang mau mengambil anaknya Tante Dian. Hantu Suketi? Ling, Nina. Kalian bantu Roy cari pusat kekuatan Suketi itu ya. Roy mau bantuin jagain anaknya Tante Dian dari ancaman hantu itu. Bakal kamu. Roy lagi ngobrol sama Ling sama Nina. Iya, Ma. Kamu nggak usah lagi nyampurin urusan Rudi. Apalagi orang itu udah kasar sekali sama kamu. Roy harus nolong, Pak. Papa nggak suka. Kasihin Tante Dian. Dia kan orangnya baik. Roy gak mau sampai bayinya diambil sama hantu jahat itu, Pak. Saya nggak nyangka omongan Roy waktu itu bikin Rudi resah. Rudi yang biasanya main judi sampai malam, mutusin pulang ke rumah menemui anak dan istrinya. Halo Nadira. Tuh lihat, Bapak bawain baju banyak banget buat kamu. Ayo dicobain pakai. Kamu beli barang-barang ini semua dari hasil uang menang judi kan, Mas? Itu uang haram, Mas. Aku nggak mau Nadira pakai barang-barang dari hasil uang haram. Kamu tuh nggak tahu terima kasih banget sih. Harusnya kamu senang tau nggak aku beliin ini semua. Mas,
aku tuh bakal seneng kalau kamu beliin barang-barang buat anak kita dari uang yang halal. Bukan dari uang haram hasil menang judi. Kalau aku izinin Nadira pakai barang-barang ini, itu sama aja aku dosa, Mas. Aduh, kamu tuh gak usah sok suci, kenapa sih? Kalau bukan dari uang hasil aku judi, terus kita mau makan apa? Hah? Ya cari kerja yang halal dong, Mas. Cari kerja halal tuh gimana? Emang kamu pikir dengan modal komat kamit sama yang di atas makanan turun, duit turun gitu? Ada aja deh. Ya, kamu siapa ya? Maaf Pak, Bu, mengganggu waktu kalian. Saya Tika dari kampung sebelah. Saya dengar Ibu dan Bapak baru punya anak ya. Siapa tahu saya bisa membantu kalian ngerawat bayinya. Saya benar-benar butuh pekerjaan. Maaf deh, saya sama istri saya kayaknya nggak butuh pengasuh. Kamu cari kerja di tempat lain aja, ya? Saya udah cari pekerjaan di mana-mana Pak, tapi nggak ada lowongan. Saya udah punya pengalaman kok. Nggak digaji nggak apa-apa Pak, Bu. Yang penting saya makan. Sebaiknya kita terima aja ya perempuan ini kerja di sini. Aku kasihan Mas ngelihat dia nggak tega. Yakin kamu? Kita nggak kenal loh sama dia. Ya tapi dia kelihatannya perempuan baik-baik kok Mas. Lagian aku juga butuh orang untuk ngebantuin ngasuh Nadira. Kasihan selama ini aku minta tolong sama ibu. Nanti kalau ibu yang jadi sakit karena kecapean gimana? Ya udah, kamu boleh kerja di sini. Kamu ngobrol lagi, ya. Roy, emang beneran ya anaknya Tante Dian lagi diincar sama makhluk jahat? Iya kok. Makanya Roy mau jenguk. Semoga aja Tante Dian dan anaknya gak apa-apa ya kok. Ya Roy. Roy, kamu gak apa-apa kan? Tadi kayak ada angin yang dorong Roy kok. Arahnya dari dalam sana kok. Aku jadi merinding nih. Kalau dilihat-lihat dari rumahnya, emang serem sih. Udah yuk, kita pulang aja. Kok, orang kita udah telanjur sampai. Roy, mau jenguk Tante Dian sama anaknya kok. Roy, kamu aja sampai dorong gitu. Berarti kekuatan jahat di rumah itu gak main-main. Udah yuk, kita pulang aja. Ntar kalau terjadi kenapa-napa sama kamu, aku yang dimarahin lagi sama mama sama papa. Yuk, yuk. Oh, udah yuk. Juga udah berantakan banget. Nadira? Astagfirullahaladzim. Mas Rudi! Mas Rudi! Ada apa Bu? Tika, Nadira nggak ada di sini. Tika nggak ada di ranjangnya di Mungkin mana? ada di luar Bu. Nadira! Ya Allah, Nak. Alhamdulillah kamu baik-baik aja, sayang. Ibu udah cemas. Kamu kenapa sih? Nadira tuh tadi hilang, Mas, dari kamar, Mas. Ternyata dia ada di sini, di sofa. Aku udah panik banget tadi, Mas. Palingan tadi kamu yang bawa ke sini, terus kamu ketiduran, ngelindur deh. Ya Allah, Mas. Masa aku yang bawa? Aku tuh tadi juga ada di kamar. Mungkin Ibu kecapean. Ibu istirahat aja dulu. Biar Nadira saya yang bawa ke kamar. Udah, kasihin aja ke Tika. Kamu kenapa sih, Roy? Apa? Hari ini tuh hari ke-7 setelah bayi Tante Dian dilahirkan. Terus seperti itu bisa ambil bayi Tante Dian. Terus kita harus gimana, Roy?
Rupanya babysitter yang merawat anaknya Tante Dian. Dia itu setan yang mau ngambil anaknya Tante Dian, Pak. Ma, kita harus cepat lawan mereka. Ayo. Tika kemana ya? Dari tadi dicariin nggak ada. Tika saya panggilin dari tadi kamu nggak denger ya? Suketi sing roso, siji mati siji urip, sing sugih sing mati. Tika? Astagfirullahaladzim. Nadira, buka, Nadira, Ibu, Bu, tolongin Bu, pintunya nggak bisa dibuka, Nadira ada di dalam Bu, tolongin, Nadira, Astagfirullahaladzim, kemana Ibu? Ya Allah, Nadira nggak ada Bu, Nadira gimana ya? Nadira, Bu, gimana nih Bu, Nadira nggak ada Bu. Gak mungkin. Gak masuk akal. Gak mungkin anak kita bisa hilang begitu aja. Ada yang nyulik pasti. Tika, dia pasti nyulik anak kita. Enggak. Bukan Tika, Mas. Makhluk gaib yang udah bawa anak kita pergi, Mas. Makhluk itu udah ngincer anak kita dari semenjak Nadira ada di dalam kandungan aku. Mas, kita harus ketemu Roy, Mas. Dia pasti tahu gimana caranya supaya anak kita bisa balik lagi ke kita, Mas. Ayo, Mas. Kita harus ketemu Roy. Tante Dian. Roy, anak tante hilang, Roy. Tante yakin ada makhluk gaib yang ngambil Nadira, Roy. Tante, ini bukan salah Tante. Tapi Om Rudi pernah buat perjanjian biar bisa menang judi terus. Tepat hari ini, hari ke-7 setelah Tante Dian melahirkan anak Tante. Hantu Suketi itu bisa mengambil bayinya Tante untuk dijadikan tumbal. Jadi semua ini terjadi karena kamu, Mas. Tega kamu ya, Mas, ngorbanin anak kamu sendiri. Dian, tunggu dulu. Aku nggak tahu kalau hantu Suketi itu butuh tumbal. Kalau aku tahu dia bakal ngambil anak kita, aku juga nggak bakal mau bikin perjanjian. Mas, penyesalan kamu tuh udah terlambat sekarang. Lihat keadaannya udah kayak gini, anak kita hilang. Roy, tolong kasih tahu Om. Apa yang harus Om lakukan supaya anak Om bisa kembali? Iya Om, Roy pasti bantu kok. Tapi cuma Om doang yang bisa menyelesaikan ini. Karena ini semua bermula dari Om. Om yang memulai karma buruk ini. Iya, apapun akan saya lakuin. Yang penting anak saya kembali. Roy merasakan hawa panas dari tubuh Om. Om, ada menyimpan sesuatu dari hantu Suketi, Om. Ini? Roy, kamu ngapain di sini? Mata batin Roy yang bawa Roy ke sini. Roy, kita berdua sudah tahu pusat kekuatan hantu Suketi. Pusat kekuatan hantu Suketi ada di kuburan sini. Kita berdua lihat baik tantenya Dian. Ya udah, kalau gitu kita harus langsung selamatin bayinya Tante Dian. Ya, Roy. Om, Tante, bayi Om sama Tante ada di kuburannya hantu Suketi itu. Sekarang kita ke sana yuk. Ayo, Mas, cepat. Ayo.
Ini dia. Ini kuburannya hantu Suketi. Ya Allah, Nadira. Ya Allah, Nadira. Roy, mungkin nggak Rudi salah nunjukin makam hantu itu? Hantu Suketi itu memindahkan kuburannya. Sekarang kita ke sana. Ayo. Ayo. Ini dia kuburannya. Om sekarang tancapkan batu itu, Om. Dan Om juga harus berdoa agar anak Om bisa kembali. Suketi, saya kembalikan jimat batu ini kepadamu. Saya akan serahkan semua harta hasil saya judi kepadamu. Tapi tolong kembalikan anak saya. Saya akan bertobat. Tante Dian, Tante sebaiknya juga ikut berdoa, Tante. Biar anak Tante bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nadira. Nadira. Ya Allah. Ya Allah. Roy, terima kasih banyak ya. Tanpa kamu saya nggak tahu harus gimana. Maafin saya udah kasar selama ini sama kamu. Pak Hasan, Bu Lani, maafin sikap saya sama Roy selama ini ya. Ya syukurlah kalau Pak Rudi menyadari kesalahan Bapak. Ya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya Pak buat kita semua. Supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Hendaklah dalam menjalani hidup, kita harus melakukan karma baik, bukan sebaliknya. Waktu itu saya dan papanya Roy cuman bisa kasih nasihat. Jadi keluarga itu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Syukurnya bayi mereka bisa kembali. Akhirnya Rudi sumbangin semua harta hasil judinya buat amal. Dia berusaha mencari kerjaan dengan halal mulai dari nol. Dalam hidup sebaiknya mencari rezeki dengan halal. Doa menguatkan segalanya. Amin.